Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, termol itu sekarang ini lagi kelabakan begitu kan? Ya, lagi gemetaran gini. Karena Roy Suryo menang putusan di pengadilan, di pra-peradilan begitu kan? Ya, bahwa penangkapan dan penahanan itu tidak sah begitu. Sekarang Adi Darmawan dan kubu-kubu Jokowi kabarnya begitu kan? Ya, akan atau bakal surati MA ya agar penangkapan Roy Suryo ini menjadi sah. Kalau sudah kalah kalah lah, akui kalah lah dong, ya. Masa kehabisan akal, kehabisan cara, tiba-tiba mau ke MA, ini masih masalah peradilan begitu. Bukan masuk ke pokok pengadilan nantinya begitu ya. Ya. Ini saking paniknya dia begitu. Sangat disayangkan sekali bos, sangat disayangkan begitu. Masa iya dia mau ke pengadilan begitu kan? Jokowi kan makin tertekan pada akhirnya, ya, ya. Nampaknya hakim ini sudah mulai dikeroyok. Hakim yang menangani pra-peradilan kepada Roy Suryo dan memutuskan sebagian yang diterima diketok tok diterima. Penahanan dan penangkapan tidak sah, malah dikeroyok dengan narasi-narasi seperti ini. Kan ngeri pada akhirnya, ya. Ya, sekarang sudah mulai mulai kabarnya begitu kan, mulai akan bakal ya sorati MA Mahkamah Agung begitu kan ya. Untuk memastikan kabarnya bahwa penangkapan dan penahanan Roy Suryo ini sah secara hukum ya. Kabarnya tidak sakit hati, biarlah kata Adi Darmawan, ya saya menerima begitu kan, ya hormati proses hukum, tapi masih mau cari alasan untuk pembelaan. Aduh, Adi Darmawan, kehabisan akal sekarang begitu kan, ya kehabisan akal, tidak bisa berkutik apa-apa. Coba kita tonton ya, coba kita tonton dulu. Ya kan? Ini kan nggak sah nih penangkapan, nggak sah penahanan. Kami sebagai penegak hukum, ya di dalam KUHP yang baru, maka merupakan tugas kita semua untuk segera menyurati Mahkamah Agung agar penangkapan dan penahanan itu menjadi sah. Dengan cara apa? Bermohon kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan penahanan dan ditinjau penahanan yang kemarin. Karena sudah dikoreksi oleh pengadilan, maka pengadilan memiliki hak untuk melakukan penahanan. Nah, sebaiknya memang ditahan oleh pengadilan atau... Nah, kan? Ini kehabisan akal dia begitu kan. Kalau klarifikasi pertama saat jumpa pers ya ketika Roy Suryo ya di pra-peradilan ini menang begitu kan. Ya bebas ya. Kemudian salah di situ soal penangkapan dan penahanannya begitu. Mengatakan saya cukup menghormati hukum, proses hukum yang ada. Tapi sekarang muncul lagi begitu kan ya. Akan atau bakal menyorati MA begitu untuk memohon agar penangkapan Roy Suryo itu menjadi sah. Adi Darmawan kehabisan akal. Kehabisan akal ya. Inilah salah satu cara-cara kubu mereka begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung bahwa ya dia tidak percaya soal masih kurang percaya terhadap pra-peradilan ini begitu kan. Dia mengatakan sebagai penegak hukum, lah bukan penegak hukum Anda, Bos. Ya, meskipun penangkapan didesak dengan cara-cara seperti itu begitu kan. Ya, dengan secara prosedur salah, maka kemudian ya secara tidak langsung ini hal-hal yang berkaitan dengan soal ijazah ini kan pada akhirnya kan blunder sendiri begitu ya. Dengan cara-cara itu ya Jokowi makin terpojok begitu, makin tertekan dengan cara-cara seperti itu. Ya, apa yang kemudian disampaikan Adi Darmawan ini kan ya menurut saya kehabisan cara lah, kehabisan akal begitu. Dengan cara-cara memohon kepada MA buat apa begitu kan? Ya, apa hubungannya? Undang-undangnya jelas dengan KUHP yang baru begitu kan? Masih mau minta perlindungan begitu. Ini kan cara-cara yang nggak masuk akal begitu. Coba kita tonton lagi. Atau Mahkamah Agung. Nah, jadi siap-siap kami akan juga
tetap melakukan surat menyurat dengan mempertimbangkan berbagai hal, tentunya menjadi rahasia kami. Suratnya isinya apa sih? Tentu dengan alasan-alasan hukum yang tepat. Nah, itu juga akan kita layangkan segera, mengingat ada prapit kedua juga. Nah, itu juga akan kita rangkaikan berkaitan dengan prapit yang akan dilakukan, yang saya anggap bahwa sudah tidak relevan. Ya, sudah tidak relevan. Aduh, gagal total begitu kan. Ya semoga saja MA itu menolak begitu kan. Ya tidak mau diintervensi lah. Dengan cara-cara seperti ini kan bisa diintervensi MA begitu. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa MA itu akan menolak. Karena ini adalah putusan pra peradilan itu sebagai peradilan yang sah begitu kan ya. Mewakili negara di situ, Bos. Ya kalau tidak terima, ya datangkan ijazahnya di pengadilan nanti begitu ya, kan ini ada profit kedua katanya begitu. Nah, dengan cara-cara inilah Roy Suryo itu menang, sudah di atas angin mereka begitu kan ya, mereka sudah di atas angin. Dan sekarang posisi Jokowi ini begitu, ketika Roy Suryo menang di pra peradilan begitu kan ya, Roy Suryo ini tambah ngacor begitu, Jokowi makin tertekan ini, sudah gak bisa ditolong lagi begitu dengan adanya kemenangan-kemenangan seperti, walaupun masih belum masuk di di pengadilan, karena ini masih pra peradilan, nggak ada masalah begitu kan. Tapi menurut saya pribadi langkah ini langkah yang bagus. Coba kita tonton dulu menurut Hersubino begitu kan, soal bagaimana seorang Jokowi ini tertekan begitu ya. Coba kita tonton. Kalau Anda mengamati pertarungan hukum antara Roy Suryo dengan mantan Presiden Joko Widodo, ini sekarang posisi Joko Widodo, ini kalau kita meminjam permainan sepak bola, sekarang ramenya Piala Dunia, ini dalam posisi yang sedang tertekan. Sementara Roy Suryo itu sedang gacor-gacornya, atau makin gacor gitu kalau anak muda sekarang menyatakan seperti itu ya. Kenapa? Karena setelah dia memenangkan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa hakim memutuskan bahwa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan di rumah Roy Suryo itu tidak sah gitu. Sekarang Roy Suryo beranjak lebih jauh lagi. Dia akan menghadapi persidangan gugatan pra peradilan yang baru lagi yang dia ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga, dan akan mulai disidangkan pada hari Jumat mendatang. Nah ini ya, insya Allah besok ini Roy Suryo akan melakukan prapit lagi begitu kan, soal pra peradilan penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE di kasus ijazah Jokowi ya. Semoga nanti dibatalkan begitu. Semoga nanti itu tidak sah begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, kalau pra peradilan soal penangkapan dan penahanan tidak sah, lalu kemudian prapit kedua ini begitu kan ya, misalnya begitu kan ya, hakim memutuskan tidak sah juga, maka Roy Suryo ini bebas. Giliran Jokowi yang akan terseret masuk di situ, Bos ya. Makanya Adi Dermawan itu pengen sekali begitu kan ya, menyoroti MA. Emang MA bisa diintervensi begitu kan ya? Kalau sudah diputuskan oleh hakim di situ itu sudah mutlak ya. Mau ngajukan gimana? Apakah punya orang dalam? Ya, no. Ya, karena presiden kita adalah Presiden Prabowo, Bos ya. sangat menurut saya pribadi sangat disayangkan dengan cara-cara seperti itu begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa dia kehabisan cara, kehabisan akal, sudah tidak bisa tertolong lagi. Aduh, ngeri, Bos ya. Inilah kelakuan mereka. Kalau salah, kalau kalah ya seperti itu cara-cara mereka begitu. Padahal ini sudah jelas di depan mata begitu kan ya, bahwa kubu Jokowi kalau ingin menyerati MA itu apa begitu kan ya, tidak perlulah mengintervensi lembaga tertinggi di situ begitu, buat apa juga. Makanya banyak sekali komentar-komentar netizen yang kemudian mengatakan begini, ini salah satunya ya, polemik ijazah Jokowi semakin memanas, langkah hukum berlanjut ke tingkat penyidikan ya. Kita tunggu saja begitu, karena kita tahu bahwa siapa yang akan tertekan di situ begitu, siapa yang akan bingung sendiri. Seharusnya kan Jokowi gampang untuk menunjukkan ijazahnya, selesai sudah begitu kan. Ada yang mengatakan perkara aneh.
Ada yang mengatakan perkara aneh di situ begitu. Inilah salah satu komentar-komentar netizen. Nah, kembali ke yang tadi bahwa proses pra peradilan kedua ini atau prapit kedua ini soal bagaimana begitu kan ya Roy Suryo ya kembali mengajukan gugatan pra peradilan ya atau prapit ini begitu kan ya di soal pasal 32 Undang-Undang TE di kasus ijazah Jokowi ya karena yang dilaporkan di situ begitu kan sehingga menjadi tersangka. Nah, Roy Suryo ini tidak ingin ya, tadi kan penahanan kan sudah tidak sah, penggeledahan sudah tidak sah, jemput paksa sudah tidak sah. Sekarang ini yang jadi tersangka. Kalau memang ya Roy Suryo ini sudah jadi tersangka, ya karena ini adalah dianggap bahwa menyebarkan fitnah dan undang-undang ITE dan sebagainya dan sekarang yang akan digugat oleh Roy Suryo ini begitu kalau hakimnya mengatakan bahwa ini tidak sah maka jelas di situ Roy Suryo sudah bebas lagi. Ya, siapa yang salah begitu kan? Cek saja di Polda begitu kan. Di Polda Metro Jaya. Cek aja di situ begitu. Kok bisa-bisanya langsung memutuskan untuk jadi tersangka begitu. Kenapa? Karena yang bisa mengadili dan membuat tersangka di situ ya kan bisa saja dalam di kejaksaan begitu kan ya. Karena ijazahnya masih belum selesai. Ijazahnya ini masih belum selesai diungkapkan kepada publik begitu. Nah, ini yang Jokowi harus hadir di situ begitu untuk menunjukkan bahwa benar nggak Roy Suryo ini ya penerapan pasal 32 Undang-Undang TE di kasus ijazah Jokowi itu begitu kan benar dijadikan tersangka begitu. Ya, kalau selama ini kan benar dijadikan tersangka. Inilah yang kemudian yang akan yang akan ditindaklanjuti oleh Roy Suryo. Semakin ngeri nih. Ya, semakin ngeri nih. Ya hakim bisa diteror oleh geng Solo begitu. Aduh. Agak lucu memang negara kita ini. Kenapa, Bang? Ya, belum dibuktikan ijazahnya asli atau palsu, begitu tiba-tiba sudah jadi tersangka. Kita tunggu saja ya, karena kita tahu bahwa di pengadilan itu siapa yang menang. Menurut analisa Hotman Paris ya sebagai pakar hukum ya bisa saja begitu kan. Saya melihat juga ya Jokowi bisa kalah begitu kan. Ya karena kita banyak akan pembuktian-pembuktian yang ada. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Ya, jangan lupa di-subscribe. Karena saya membuat konten ini mungkin hanya 13 menit begitu kan. Tidak seperti biasanya karena ada acara-acara lain. Ya. Selamat berjuang Roy Suryo dengan kawan-kawannya.